Pernahkah kamu baru benar-benar dihargai justru setelah kamu tidak ada? Bukan karena kamu kurang memberi, tetapi karena kehadiranmu terlalu mudah diakses, terlalu bisa ditebak, terlalu tersedia, terlalu aman. Di video ini, saya tidak akan mengajarkan manipulasi murahan atau drama emosional. Saya akan membahas cara membangun nilai kehadiran sehingga saat kamu tidak ada, dia merasakan kekosongan yang nyata, logis, dan sulit diabaikan. Bukan dengan menghilang tanpa arah, tetapi dengan strategi yang tenang, cerdas, dan bermartabat. Kalau kamu ingin tahu mengapa kehilangan seringkali lebih kuat daripada memiliki, mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Sebelum membahas bagaimana membuat seseorang merasa kehilangan, kita harus jujur pada satu fakta yang sering tidak disukai. Banyak orang tidak merasa kehilangan bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak pernah diberi ruang untuk merindukan. Disinilah kesalahan paling umum terjadi. Banyak orang berpikir, semakin sering hadir, semakin sering membantu, semakin sering menghubungi, maka nilainya akan naik. Padahal dalam psikologi relasi, kehadiran yang terlalu konsisten tanpa variasi justru menurunkan sensitivitas emosional. Bayangkan kamu mendengar suara kipas angin setiap hari. Awalnya terasa, lama-lama tidak. Bukan karena kipas itu rusak, tetapi karena otak sudah berhenti memperhatikannya. Kehadiran manusia bekerja dengan cara yang mirip. Di kehidupan sehari-hari di Indonesia, pola ini sangat sering terlihat. Ada yang selalu siap membalas chat dalam hitungan detik. Selalu bisa diajak kapan saja. Selalu mengalah, selalu ada, selalu memprioritaskan. Niatnya baik. Dampaknya justru sebaliknya. Ketika kamu selalu tersedia, otak lawan bicaramu tidak pernah belajar menghargai ketiadaanmu. Tidak ada momen kontras, tidak ada jeda emosional, tidak ada perbedaan rasa antara kamu ada dan kamu tidak ada. Akibatnya sederhana tapi fatal. Kamu dianggap konstan, bukan berharga. Di titik ini, banyak orang salah mendiagnosis masalah. Mereka berkata, dia memang tidak peduli. Dia memang tidak peka. Dia memang egois. Padahal seringkali masalahnya bukan pada orang itu, melainkan pada pola interaksi yang kamu bangun sendiri. Perlu kamu pahami satu prinsip penting. Rasa kehilangan tidak muncul dari seberapa besar kamu memberi, tetapi dari seberapa besar perbedaan yang terasa saat kamu pergi. Jika kehadiranmu tidak membawa perubahan kualitas emosi, maka ketiadaanmu pun tidak akan membawa dampak. Inilah alasan mengapa sebagian orang yang biasa saja justru dirindukan, sementara orang yang sangat baik malah dilupakan. Bukan karena yang satu lebih kejam, tetapi karena yang satu punya ritme, sementara yang lain terlalu datar. Pernahkah kamu memperhatikan fenomena ini? Ada orang yang jarang muncul, tapi sekali muncul terasa. Ada yang selalu ada, tapi kehadirannya tidak meninggalkan jejak. Disinilah kita mulai masuk ke inti pembahasan. Kehilangan adalah efek psikologis, bukan peristiwa fisik. Seseorang bisa tidak bertemu kamu berhari-hari dan tetap tidak merasa kehilangan, sementara orang lain bisa hanya tidak mendengar kabarmu sehari saja sudah gelisah. Perbedaannya bukan pada durasi, melainkan pada nilai pengalaman emosional yang tertanam. Maka sebelum kamu berpikir untuk menghilang, menjauh, atau menarik diri, kamu harus lebih dulu memahami satu hal krusial. Apakah selama ini kehadiranmu benar-benar membentuk pengalaman, atau hanya mengisi ruang? Jika hanya mengisi ruang, menghilang tidak akan menimbulkan apa-apa. Jika membentuk pengalaman, bahkan jeda kecil bisa terasa besar. Tahap berikutnya akan membahas mengapa otak manusia justru lebih menghargai sesuatu setelah ia hilang, dan bagaimana mekanisme ini bekerja secara alami, tanpa drama, tanpa manipulasi, dan tanpa harus berubah menjadi orang lain. Ada satu kenyataan psikologis yang sering diabaikan dalam hubungan antar manusia. Otak manusia tidak dirancang untuk menghargai sesuatu yang stabil, tetapi untuk bereaksi terhadap perubahan. Inilah alasan mengapa kehilangan seringkali terasa lebih kuat dibandingkan kebahagiaan saat memiliki. Ketika sesuatu hadir terus-menerus tanpa variasi, otak akan menurunkan respons emosionalnya sebagai bentuk efisiensi. Ini bukan soal tidak peduli, melainkan cara otak bertahan agar tidak kelelahan secara kognitif. Dalam konteks relasi, kehadiran yang terlalu konsisten membuat perasaan berubah dari spesial menjadi default. Kamu tidak lagi diproses sebagai pengalaman emosional,
melainkan sebagai latar belakang kehidupan. Seperti suara hujan yang awalnya terasa menenangkan, lalu perlahan menghilang dari kesadaran. Saat hujan berhenti, barulah sunyi terasa aneh. Bukan karena hujan itu luar biasa, tetapi karena otak baru menyadari perbedaannya saat ia tidak ada. Disinilah banyak orang keliru memahami rasa cinta dan keterikatan. Mereka mengira perasaan tumbuh karena intensitas kebersamaan, padahal yang lebih berpengaruh justru kontras antara ada dan tidak ada. Tanpa kontras, tidak ada sensasi kehilangan. Tanpa sensasi kehilangan, tidak ada dorongan emosional untuk mencari, merindukan, atau mempertanyakan. Pernahkah kamu melihat orang yang baru sadar nilai pasangannya justru setelah putus? Bukan karena pasangannya tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, tetapi karena ketiadaan menciptakan ruang refleksi. Saat seseorang tidak lagi tersedia, otak mulai memutar ulang memori, mengisi kekosongan dengan ingatan, dan memperbesar nilai dari hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa. Proses ini terjadi otomatis, tanpa perlu kamu memancing drama atau kata-kata emosional. Fenomena ini sangat relevan dalam kehidupan sosial di Indonesia, di mana banyak orang dibesarkan dengan nilai selalu ada, tidak enakan, dan jangan mengecewakan. Sayangnya, nilai ini sering diterjemahkan secara keliru menjadi selalu siap kapanpun diminta, selalu menyesuaikan diri, dan selalu menekan kebutuhan pribadi. Hasilnya, kehadiran menjadi murah, bukan karena niatnya salah, tetapi karena tidak ada batas yang memberi bobot. Otak manusia menghargai apa yang membutuhkan usaha, bukan apa yang selalu tersedia. Ini bukan soal harga diri yang dibuat-buat, melainkan hukum dasar psikologi. Semakin mudah sesuatu didapat, semakin kecil energi mental yang dikeluarkan untuk menghargainya. Sebaliknya, ketika akses dibatasi secara wajar dan alami, otak mulai memberi label penting, bermakna, dan layak diperjuangkan. Yang perlu digarisbawahi, kehilangan yang dimaksud di sini bukanlah kehilangan yang diciptakan lewat ancaman, menghilang tiba-tiba, atau permainan tarik ulur yang tidak dewasa. Itu justru memicu defensif, bukan rindu. Kehilangan yang efektif adalah kehilangan yang muncul karena absennya kualitas pengalaman, bukan absennya komunikasi secara kasar. Artinya begini, jika selama ini kamu hadir dengan kualitas, mendengar dengan utuh, memberi perspektif yang tenang, membawa rasa aman, dan tidak menambah beban emosional, maka saat kualitas itu berhenti muncul, otak akan langsung menyadari perbedaannya. Bukan panik, tetapi kosong. Dan dari kekosongan itulah rasa kehilangan tumbuh. Sebaliknya, jika kehadiranmu justru sering membawa tekanan, tuntutan, atau energi negatif, maka ketiadaanmu malah terasa lega. Ini poin yang sering menyakitkan, tetapi sangat penting untuk disadari. Orang tidak merindukan orang yang hadir, mereka merindukan perasaan saat bersama orang itu. Maka pertanyaan reflektifnya bukan, seberapa sering saya ada, melainkan, apa yang sebenarnya hilang dari hidupnya saat saya tidak muncul. Sebelum kamu berpikir tentang jarak, jeda, atau ketiadaan, ada satu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur dan dewasa. Apa sebenarnya yang akan dia rindukan dari kamu? Pertanyaan ini krusial, karena tidak semua ketiadaan otomatis menciptakan kehilangan. Dalam banyak kasus, orang menghilang dengan harapan akan dirindukan, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Hidup orang lain berjalan normal, bahkan terasa lebih ringan. Bukan karena kamu tidak penting, tetapi karena kehadiranmu belum menjadi sumber nilai yang jelas. Rasa kehilangan selalu berangkat dari nilai. Sama seperti barang, pekerjaan, atau kesempatan, sesuatu hanya terasa hilang jika sebelumnya terbukti berguna, menyenangkan, atau bermakna. Dalam hubungan antar manusia, nilai itu bukan ditentukan oleh seberapa sering kamu hadir, tetapi oleh kualitas dampak emosional dan mental yang kamu tinggalkan setiap kali muncul. Jika kehadiranmu hanya mengisi waktu, ketiadaanmu hanya akan mengosongkan jadwal, bukan perasaan. Di tahap ini, banyak orang tergoda untuk fokus ke teknik luar. Kapan harus slow response, kapan harus menjauh, kapan harus sibuk pura-pura. Padahal, tanpa fondasi yang benar, semua teknik itu hanya menjadi sandiwara yang cepat terbaca. Orang yang cerdas secara emosional bisa merasakan apakah jarak yang kamu ambil berasal dari nilai diri, atau sekadar strategi. Maka fondasi utamanya sederhana, tetapi menuntut kedewasaan. Jadilah seseorang yang ketika hadir, hidup terasa lebih baik, lebih ringan, atau lebih jernih. Tidak harus selalu menyenangkan,
Tidak harus selalu romantis, tetapi konsisten membawa kualitas tertentu. Bisa berupa ketenangan, kejelasan berpikir, rasa aman, atau perspektif yang membuat masalah terasa lebih bisa dihadapi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari di Indonesia, contoh konkretnya sangat dekat. Ada orang yang setiap kali diajak bicara, obrolannya penuh keluhan, gosip, atau drama orang lain. Ada juga yang tidak banyak bicara, tetapi sekali bicara, membuat kita merasa dipahami, didengarkan, dan tidak dihakimi. Orang kedua inilah yang ketika tidak ada, suasana terasa berbeda. Bukan karena dia paling seru, tetapi karena kehadirannya punya kualitas emosional yang stabil. Hal penting berikutnya adalah konsistensi karakter. Orang tidak merindukan sikap yang berubah-ubah. Mereka merindukan pola yang bisa diprediksi secara emosional. Jika hari ini kamu hangat, besok dingin tanpa alasan, lusa posesif, lalu tiba-tiba menghilang, yang muncul bukan rindu, tetapi kebingungan dan kelelahan. Otak manusia tidak merindukan sumber stres. Ia merindukan stabilitas yang bernilai. Di tahap ini, kamu perlu mengevaluasi diri secara jujur. Saat kamu hadir, apakah kamu lebih sering menambah beban atau mengurangi beban? Apakah kamu datang membawa solusi, atau justru memperbesar masalah? Apakah obrolan denganmu membuat pikiran lebih terang, atau justru lebih kusut? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah ketiadaanmu nanti terasa sebagai kehilangan, atau justru sebagai jeda yang tidak dipermasalahkan. Satu prinsip penting yang perlu kamu pegang. Orang tidak merindukan orang yang selalu butuh diperhatikan, tetapi orang yang membuat mereka merasa utuh saat diperhatikan. Ini perbedaan halus, tetapi dampaknya besar. Ketika kehadiranmu tidak menuntut validasi terus-menerus, justru disitulah nilaimu meningkat. Maka, sebelum mengambil jarak secara fisik atau komunikasi, bangun dulu jarak batin yang sehat. Kamu tidak bergantung, tidak menekan, tidak mengejar. Kamu hadir karena ingin, bukan karena takut ditinggalkan. Dari posisi inilah, setiap bentuk ketiadaan akan terasa alami, bukan taktik. Setelah fondasi nilai kehadiran terbangun, barulah jarak memiliki makna. Tanpa fondasi itu, jarak hanya akan terasa sebagai penolakan. Dengan fondasi yang kuat, jarak justru menjadi ruang yang memperjelas nilai. Di tahap ini, banyak orang tergelincir kedua ekstrim, menghilang secara tiba-tiba atau tetap hadir tetapi setengah hati. Keduanya sama-sama merusak. Jarak yang efektif bukan soal menjauh sejauh mungkin, melainkan mengatur ritme kehadiran secara sadar dan bermartabat. Jarak yang elegan selalu memiliki alasan yang masuk akal dan bisa diterima secara sosial. Bukan alasan yang dibuat-buat, bukan pula kebisuan tanpa penjelasan. Dalam konteks budaya Indonesia, kejelasan niat sangat penting agar jarak tidak diterjemahkan sebagai tidak sopan atau tidak peduli. Maka, alih-alih tiba-tiba menghilang, jarak yang sehat biasanya dimulai dengan pergeseran prioritas, bukan pemutusan komunikasi. Misalnya, kamu mulai lebih fokus pada pekerjaan, belajar, kesehatan, atau proyek pribadi yang memang nyata dan terlihat. Bukan sibuk pura-pura, tetapi sibuk sungguhan. Saat ritme hidupmu naik kelas, waktu dan energimu otomatis menjadi lebih selektif. Dari sini, jarak tercipta bukan karena kamu ingin menjauh, melainkan karena hidupmu berkembang. Ini jenis jarak yang paling sulit diprotes, karena tidak menyerang siapapun. Yang menarik, ketika jarak muncul dari perkembangan diri, orang lain tidak merasa ditolak, tetapi justru mulai merasa tertinggal. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa diakses kapan saja. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu punya kehidupan yang penuh. Di titik inilah rasa kehilangan mulai tumbuh secara halus, tanpa perlu kata-kata. Aspek penting berikutnya adalah pengelolaan respons. Bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi kamu berhenti merespons secara impulsif. Kamu menjawab dengan tenang, tidak terburu-buru, dan tidak selalu siap setiap saat. Responsmu tetap hangat, tetapi tidak selalu instan. Pola ini mengajarkan satu pesan psikologis yang kuat: kehadiranmu bernilai, waktumu tidak sembarangan, dan interaksi denganmu adalah pilihan, bukan kebiasaan otomatis. Perlu digarisbawahi, jarak yang sehat selalu konsisten dengan sikapmu saat hadir. Jika saat hadir kamu penuh perhatian, lalu tiba-tiba saat jarak kamu menjadi sinis atau dingin, otak lawan bicaramu akan membaca ini sebagai manipulasi.
Sebaliknya, jika saat hadir kamu tenang dan berkualitas, saat jarak kamu tetap sopan dan jelas, jarak akan dibaca sebagai fase hidup, bukan hukuman emosional. Banyak orang takut menciptakan jarak karena khawatir kehilangan sepenuhnya. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya, jarak yang elegan menyaring ketertarikan yang nyata. Orang yang memang menghargai kamu akan mulai mencari, bertanya, dan berusaha menyesuaikan. Sementara yang tidak, akan menjauh dengan sendirinya. Ini bukan kerugian, melainkan klarifikasi. Disinilah kamu perlu ketenangan. Jangan tergoda untuk mengisi jeda dengan penjelasan berlebihan, klarifikasi panjang, atau permintaan maaf yang tidak perlu. Biarkan jarak bekerja. Biarkan orang lain merasakan perbedaan ritme. Biarkan pikiran mereka mengisi ruang kosong dengan ingatan dan pertanyaan. Ingat satu prinsip penting. Rasa kehilangan tidak dipaksa. Ia muncul ketika sesuatu yang bernilai tidak lagi hadir seperti biasa. Dan jarak yang elegan adalah cara paling dewasa untuk menciptakan kondisi itu. Tahap berikutnya akan masuk ke inti yang paling sering ditanyakan. Bagaimana mengelola komunikasi saat jarak terjadi, agar rasa kehilangan tumbuh tanpa memicu konflik, kecemasan, atau permainan emosi. Di tahap ini, banyak orang gagal bukan karena niatnya salah, tetapi karena cara berkomunikasinya keliru. Mereka sudah mulai menciptakan jarak, sudah mengurangi intensitas, tetapi komunikasi yang tersisa justru menjadi kaku, defensif, atau penuh isyarat tersembunyi. Akibatnya, rasa kehilangan yang seharusnya tumbuh perlahan berubah menjadi salah paham, kecemasan, atau bahkan konflik. Padahal, inti dari tahap ini adalah satu hal, membuat ketiadaanmu terasa tanpa melukai. Komunikasi yang efektif saat menciptakan jarak bukan soal berkata lebih sedikit, melainkan berkata dengan kualitas yang tepat. Ketika kamu berbicara, pastikan setiap kata memiliki kejelasan dan ketenangan. Tidak perlu menjelaskan semuanya, tetapi juga tidak meninggalkan ruang interpretasi yang terlalu liar. Misalnya, alih-alih menghilang tanpa kabar, kamu bisa tetap memberi respon singkat yang jujur dan relevan, tanpa membuka pintu obrolan panjang yang tidak perlu. Di budaya komunikasi Indonesia, kehangatan tetap menjadi nilai penting. Maka, meskipun kamu mengurangi intensitas, nada bicaramu sebaiknya tetap sopan, stabil, dan tidak defensif. Kalimat sederhana seperti menunjukkan bahwa kamu sedang fokus pada sesuatu yang penting, tanpa menyebutkan detail berlebihan, sudah cukup. Disinilah banyak orang tergoda untuk memberi alasan panjang lebar, padahal semakin banyak alasan, semakin kecil bobotnya. Kejelasan singkat lebih kuat daripada pembelaan panjang. Aspek penting lainnya adalah tidak menggunakan jarak sebagai alat hukuman emosional. Jika kamu menarik diri sambil berharap dia merasa bersalah, panik, atau mengejar, itu akan terasa. Otak manusia sangat peka terhadap niat terselubung. Ketika jarak dipakai sebagai ancaman, respon yang muncul bukan rindu, tetapi resistensi. Sebaliknya, ketika jarak hadir tanpa emosi negatif, ia menjadi ruang refleksi, bukan medan konflik. Perhatikan juga ritme komunikasi. Jangan tiba-tiba berubah ekstrim. Jika sebelumnya kamu sangat responsif, pengurangan intensitas sebaiknya bertahap dan konsisten. Perubahan yang terlalu drastis memicu alarm psikologis. Sementara perubahan yang halus memberi waktu bagi otak untuk menyesuaikan dan mulai merasakan perbedaan. Rindu tumbuh dari perbedaan yang terasa, bukan dari kejutan yang mengagetkan. Ada satu kesalahan umum yang perlu dihindari, mengisi jarak dengan sindiran, status ambigu, atau pesan samar yang sengaja ingin memancing reaksi. Ini sering terjadi di media sosial. Alih-alih membuat orang merasa kehilangan, cara ini justru menurunkan kualitas citra diri. Orang tidak merindukan ketenangan yang manipulatif. Mereka merindukan stabilitas yang dewasa. Sebaliknya, jika kamu tetap hadir di momen-momen tertentu dengan kualitas yang sama seperti sebelumnya, tenang, suportif, dan tidak menuntut, kontras akan terasa lebih kuat. Ketiadaanmu di hari lain menjadi lebih nyata karena ketika kamu ada, kamu benar-benar hadir. Ini menciptakan pola psikologis yang sehat. Kehadiranmu selalu bernilai, ketiadaanmu selalu terasa. Perlu kamu sadari, tujuan dari tahap ini bukan membuat orang lain gelisah, melainkan membuat mereka menyadari peran emosionalmu. Saat mereka mulai bertanya dalam hati, kenapa rasanya berbeda belakangan ini? Disitulah proses kehilangan mulai berjalan. Tanpa drama, tanpa konfrontasi,
tanpa paksaan. Tahap berikutnya akan membawa kita ke area yang lebih subtil tetapi sangat menentukan, bagaimana sikap dan bahasa tubuh, bahkan saat tidak bertemu, membentuk persepsi nilai dirimu, sehingga rasa kehilangan tidak hanya muncul di level pikiran, tetapi juga di level perasaan. Banyak orang mengira rasa kehilangan dibangun lewat kata-kata. Padahal, dalam praktiknya, yang paling kuat justru adalah sikap. Cara kamu membawa diri, cara kamu merespons, cara kamu menempatkan emosi, semuanya membentuk persepsi nilai yang jauh lebih dalam daripada pesan verbal apapun. Bahkan ketika kamu tidak bertemu secara fisik, bahasa sikap ini tetap terbaca melalui pilihan kata, tempo respons, dan konsistensi perilaku. Bahasa sikap yang membuat orang merasa kehilangan selalu berangkat dari ketenangan yang tidak reaktif. Kamu tidak terburu-buru menjelaskan diri, tidak defensif saat disalahpahami, dan tidak panik ketika respons orang lain melambat. Sikap ini mengirim sinyal kuat. Kamu utuh, kamu stabil, dan hidupmu tidak bergantung pada validasi satu orang. Anehnya, justru di titik inilah orang lain mulai memperhatikan. Bukan karena kamu menjauh, tetapi karena kamu tidak lagi mengejar. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, terutama di Indonesia, sikap ini sering terlihat pada orang-orang yang kehadirannya terasa adem. Mereka tidak banyak bicara, tetapi setiap interaksi terasa tertata. Tidak berlebihan, tidak memaksa, tidak menyedot energi. Saat mereka tidak ada, suasana terasa kosong dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan sepi yang dramatis, melainkan sepi yang membuat orang bertanya, "Kok rasanya beda?" Ya, perlu dipahami, bahasa sikap juga tercermin dari cara kamu mengelola emosi negatif. Ketika kamu kecewa, cemburu, atau tidak diutamakan, apakah kamu langsung bereaksi? Atau kamu memberi jeda, mencerna, lalu merespons dengan kepala dingin? Orang tidak merindukan ledakan emosi. Mereka merindukan kedewasaan emosional yang membuat hubungan terasa aman. Saat kedewasaan itu tidak hadir, ketiadaannya akan terasa signifikan. Aspek lain yang sering diremehkan adalah cara kamu menutup interaksi. Banyak orang fokus pada pembukaan, sapaan, perhatian awal, tetapi lupa bahwa penutupan meninggalkan kesan paling kuat. Menutup percakapan dengan tenang, jelas, dan tidak menggantung menciptakan rasa utuh. Ketika pola ini konsisten, otak lawan bicaramu akan terbiasa dengan interaksi yang rapi. Saat itu berhenti terjadi, kekosongan terasa jelas. Di titik ini, kamu perlu menghindari satu jebakan besar, bersikap dingin secara artifisial. Dingin yang dibuat-buat mudah terbaca. Nada berubah, pilihan kata menjadi kaku, dan sikap terasa tidak alami. Ini bukan jarak yang elegan, melainkan sinyal penolakan. Bahasa sikap yang efektif selalu terasa wajar, sejalan dengan kepribadianmu, dan tidak bertentangan dengan nilai yang sudah kamu bangun sebelumnya. Yang bekerja adalah kontras yang alami. Kamu tetap ramah, tetap sopan, tetap berniat baik, tetapi tidak selalu tersedia. Kamu tetap peduli, tetapi tidak berlebihan. Kamu tetap hadir, tetapi tidak mendominasi. Pola ini membuat orang lain harus menyesuaikan diri, bukan kamu yang terus menyesuaikan. Dari penyesuaian itulah kesadaran nilai muncul. Pada akhirnya, rasa kehilangan tumbuh ketika seseorang menyadari satu hal sederhana namun dalam. Hidupnya berjalan, tetapi tanpa kualitas tertentu yang dulu ada. Dan kualitas itu bukan kata-kata manis atau perhatian berlebihan, melainkan ketenangan, kejelasan, dan rasa aman yang kamu bawa sebagai pribadi. Tahap terakhir akan menyatukan semua pembahasan ini ke dalam satu gambaran utuh. Bagaimana membaca tanda-tanda bahwa rasa kehilangan itu benar-benar muncul, dan apa yang sebaiknya kamu lakukan, dan tidak lakukan, saat itu terjadi. Di tahap ini, banyak orang justru tergelincir. Bukan karena strateginya gagal, tetapi karena tidak siap saat hasil mulai terlihat. Ketika seseorang mulai merasa kehilangan, tandanya seringkali halus, tidak selalu dramatis, dan jarang dinyatakan secara langsung. Yang berubah biasanya adalah perilaku, bukan kata-kata. Mereka mulai lebih sering mencari tahu kabarmu, merespons lebih cepat dari biasanya, atau mengangkat topik-topik lama yang dulu terasa biasa. Ini bukan kebetulan, melainkan sinyal bahwa ketiadaanmu mulai disadari. Namun penting untuk dipahami, rasa kehilangan tidak selalu muncul sebagai kerinduan romantis. Kadang ia muncul sebagai kebingungan, rasa penasaran, atau bahkan sedikit gelisah.
Orang mulai membandingkan suasana sekarang dengan suasana saat kamu masih hadir secara rutin. Dan ketika perbandingan itu tidak menguntungkan kondisi sekarang, disitulah nilai kehadiranmu mulai naik secara internal. Kesalahan paling fatal di fase ini adalah terlalu cepat kembali ke pola lama. Begitu melihat tanda-tanda perhatian meningkat, banyak orang langsung membalas dengan intensitas berlebihan, ingin mengamankan situasi atau takut kehilangan momentum. Padahal, yang membuat rasa kehilangan bekerja adalah konsistensi ritme, bukan lonjakan emosi sesaat. Jika kamu langsung kembali menjadi terlalu tersedia, otak lawan bicaramu akan cepat beradaptasi ulang, dan efek yang sudah terbentuk perlahan menguap. Sikap yang tepat justru adalah tetap tenang dan konsisten. Kamu boleh merespons, tetapi tidak berubah drastis. Kamu boleh hadir, tetapi tetap dengan batas yang sama seperti sebelumnya. Ini memberi pesan psikologis yang sangat kuat. Kehadiranmu bukan reaksi atas perhatian mereka, melainkan bagian alami dari hidupmu yang utuh. Dari sinilah rasa hormat dan ketertarikan tumbuh bersamaan. Perhatikan juga kualitas interaksi yang mulai muncul. Jika obrolan menjadi lebih bermakna, lebih reflektif, atau lebih personal, itu tanda bahwa orang tersebut tidak sekadar bosan, tetapi mulai merasakan absennya peran emosionalmu. Sebaliknya, jika yang muncul hanya keinginan untuk mengisi waktu tanpa kedalaman, kamu perlu tetap menjaga jarak emosional agar nilai tidak kembali turun. Ada satu prinsip penting yang perlu kamu pegang di tahap ini. Orang yang benar-benar merasa kehilangan akan menyesuaikan diri dengan ritmemu, bukan menuntut kamu kembali ke ritme lama. Jika yang terjadi justru tekanan agar kamu kembali seperti dulu, itu bukan rindu, melainkan ketergantungan pada kenyamanan. Di titik ini, kamu juga perlu jujur pada diri sendiri. Tujuan dari seluruh proses ini bukan membuat orang lain bergantung atau menderita, tetapi mengembalikan keseimbangan nilai dalam relasi. Jika rasa kehilangan yang muncul membuat hubungan menjadi lebih sehat, lebih saling menghargai, dan lebih dewasa, maka kamu berada di jalur yang benar. Jika justru memicu kecemasan berlebihan atau permainan emosi, berarti ada bagian yang perlu dievaluasi. Tahap ini menegaskan satu hal penting. Kehilangan yang sejati selalu mengarah pada kesadaran, bukan kekacauan. Dan kesadaran itu hanya bertahan jika kamu tetap menjadi versi dirimu yang tenang, konsisten, dan bermartabat. Jika kamu menarik satu benang merah dari seluruh pembahasan ini, intinya sederhana. Orang tidak merasa kehilangan karena kamu pergi, tetapi karena nilai kehadiranmu tidak lagi mereka rasakan. Kehilangan bukan soal jarak, bukan soal waktu, apalagi soal drama. Kehilangan adalah reaksi alami ketika sesuatu yang bermakna berhenti hadir secara konsisten. Saya ingin kamu mengingat ini dengan jernih. Menjadi dirindukan bukan hasil dari mengejar, memaksa, atau menghilang tanpa arah. Itu hasil dari kualitas diri, ketenangan sikap, dan ritme kehadiran yang sehat. Saat kamu hadir, kamu membawa nilai. Saat kamu tidak ada, nilai itu terasa hilang. Sesederhana itu, dan seberat itu untuk dijalani jika tidak dewasa. Mulai sekarang, fokuslah pada satu hal praktis. Bangun hidup yang utuh, bukan hubungan yang timpang. Atur ritme kehadiranmu. Kelola komunikasi dengan tenang. Jaga sikap tanpa manipulasi. Biarkan orang lain merasakan perbedaannya sendiri. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru dan memberi nilai nyata, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Ingat, yang paling berharga bukan siapa yang paling sering ada, tetapi siapa yang kehadirannya benar-benar berarti.